Halo, apa kabar? Kita bertemu di mata kuliah aplikasi perkantoran, dan pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana memformat atau merapikan isi sebuah dokumen. Kita tahu aplikasi Microsoft Word ini membantu kita untuk membuat dokumen seperti surat, laporan-laporan, makalah atau jurnal, dan dokumen lainnya. Saat kita baru membuka aplikasi Microsoft Word, maka tampilan yang muncul adalah seperti yang terdapat pada layar ini. Kita bisa memilih mau membuka dokumen kosong atau blank dokumen, atau kita juga bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Di sebelah kiri, kita juga bisa membuka dokumen yang sudah kita buat sebelumnya pada bagian Recent, atau kita juga bisa membuka berdasarkan lokasi yang sudah kita simpan pada bagian Open Other Document. Sekarang kita akan lihat tampilan kosong dari Microsoft Word, dan sebelum kita memulai latihan untuk memformat teks dokumen, kita akan mengenali beberapa bagian dari Microsoft Word. Yang pertama, ribbon. Ribbon ini adalah panel yang ada di atas, berisi perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan pengolahan dokumen. Di ribbon ini juga terbagi dalam beberapa tab berdasarkan kategori perintah-perintahnya, seperti home, ini berisi perintah dasar untuk mengatur teks atau insert, berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan menyisipkan objek, atau desain, ini berisi perintah di mana kita bisa memilih dan juga memodifikasi desain yang sudah tersedia pada Microsoft Word. Kemudian page layout, ini berisi perintah-perintah untuk mengatur halaman. Kemudian references, ini perintah-perintah yang berhubungan dengan referensi. Kemudian mailing, ini berhubungan dengan pembuatan dokumen surat. Dan juga review, yang berisi perintah-perintah untuk kita dapat meninjau kembali dokumen-dokumen kita, dan view berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan tampilan yang ada pada aplikasi Microsoft Word kita. Pada bagian bawah, kita bisa melihat informasi jumlah halaman dari dokumen kita, jumlah kata, dan juga bahasa. Kemudian di sebelah kanan bawah kita bisa mengatur mode tampilan kita dan juga melakukan zoom in dan zoom out, atau memperbesar dan memperkecil teks, maksud saya tampilan dokumen kita. Mungkin saat ini saya akan mencoba memperbesar tampilannya supaya mudah juga dibaca di halaman. Oke, kita akan masuk ke dalam latihan pemformatan teks, dan sebelumnya kita akan buka dulu dokumen latihannya. Kalian juga bisa download pada kolom deskripsi. Sekarang kita akan mengatur teks yang belum terformat ini. Yang pertama, kita akan mengatur ukuran font. Kalau kita perhatikan, ukuran fontnya masih berukuran 11. Jadi sekarang kita mau ubah isi teksnya menjadi ukuran 12, dan kemudian judul-judulnya menggunakan ukuran 16. Pertama-tama, saya akan blok semua teks. Kemudian saya akan ubah menjadi ukuran 12. Ini adalah cara mudahnya. Setelah itu, kita ubah judulnya menjadi ukuran 12. Kita bisa pilih pada kotak kecil dengan melakukan klik kanan. Kemudian kita ubah menjadi ukuran 16 pada judulnya. Sekarang sudah. Kemudian kita akan mengatur jenis fontnya. Kita akan ubah jenis font ini menjadi Times New Roman, dan
untuk judul-judulnya kita akan menggunakan Arial. Jadi sama seperti yang sebelumnya supaya cepat. Jadi saya akan blok semua dengan cara Ctrl A. Setelah itu saya pilih di sini Times New Roman. Kalau kalian hafal tulisannya kalian bisa ketik Times New Roman. Kemudian tekan enter. Setelah itu saya pilih khusus untuk judulnya. Saya pilih yang Arial. Oke, sudah. Pada Microsoft Word, kita juga bisa mengubah warna font atau tulisannya. Kita akan ubah warna font judul menjadi warna hijau. Caranya, pertama kita pilih dulu teks yang akan kita ubah warnanya. Kemudian kita pilih pada bagian font color. Kita bisa pilih sesuai dengan pilihan yang ada, atau kalau kita tidak mau atau mau ubah sendiri, kalian boleh pilih more color dan bisa kalian pilih sendiri. Tapi saya akan pilih sesuai dengan apa yang ada pada kotak yang sudah tersedia. Kita akan pilih warna hijau. Sudah? Kita juga bisa mengatur huruf-huruf pada teks menjadi huruf tebal, atau huruf miring, ataupun di garis bawah. Saat ini kita akan coba dengan membuat judulnya menjadi huruf tebal, kemudian beberapa kata asing kita akan ubah menjadi huruf miring. Pertama, kita akan memperbesar judul, karena ini sudah saya blok. Jadi saya langsung pilih perintah bold, atau kalian bisa juga menggunakan shortcut Ctrl B. Kita ubah judul yang lain. Kemudian kita akan coba menggunakan jenis italic atau garis miring dengan membuat garis miring pada kata-kata asing. Contohnya adalah office. Kalian bisa pilih, atau online, bisa juga menggunakan Ctrl I pada keyboard. Kalau kita mau menggunakan garis bawah, kita bisa pilih perintah underline. Kita akan coba pada kalimat ini, kemudian pilih lambang underline, atau kalian bisa juga pilih Ctrl U. Untuk garis bawah ini kalian bisa pilih panah pada sampingnya, kemudian kalian boleh memilih jenis garis yang akan kalian gunakan. Oke, jadi itu adalah cara bagaimana kita mengatur beberapa font. Kemudian untuk beberapa pilihan lain, kalian bisa membuat garis seperti coretan atau strike through dengan memilih perintah strike through, ataupun mengubah huruf menjadi lebih kecil atau yang disebut dengan subscript, atau kebalikannya superscript. Misalkan kalau untuk tulisan oksigen itu O2, kalian bisa pilih seperti ini, maka hasilnya akan menjadi kecil. Kalau superscript, maka dia akan lebih kecil dan berada di atas. Kemudian perintah yang lain yang bisa kita lakukan pada pengaturan font, kita bisa mengubah kasus teks menggunakan perintah change case. Change case ini artinya kita diberi pilihan. Yang pertama adalah sentence case. Kalau sentence case itu berarti huruf besarnya hanya ada di awal kalimat seperti ini. Kemudian kalau kita pilih lowercase, maka semua teksnya akan menjadi huruf kecil, tidak ada huruf besarnya. Kalau kita pilih uppercase, maka otomatis dia akan menjadi huruf besar semua. Kalau kita pilih capitalize each word, maka
Setiap awal kata akan menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, toggle case, ini adalah kebalikan dari capitalize each word. Maka dia akan berubah huruf awalnya pada setiap kata menjadi huruf kecil. Selanjutnya, untuk mengubah perataan pada teks, kita bisa menggunakan perintah-perintah pada grup paragraf, yaitu pada bagian ini, align left, atau kita bisa menggunakan Ctrl L untuk rata kiri, center atau Ctrl E untuk rata tengah, kemudian align right atau Ctrl R pada keyboard untuk rata kanan, atau justify atau Ctrl J supaya rata kiri kanan. Sekarang saya akan berikan contoh untuk membuat judul menjadi rata tengah. Maka saya akan pilih center. Kemudian saya pilih, karena kalau secara default teksnya ini menggunakan rata kiri, maka saya akan ubah menjadi rata kiri kanan. Jadi itu contoh bagaimana cara kita mengatur perataan teks. Sekarang kita akan mengatur indentasi dan tab pada dokumen kita. Umumnya indentasi digunakan pada bagian awal paragraf dengan cara membuat baris pertama dari setiap paragraf menjadi agak sedikit masuk ke dalam. Cara cepat untuk melakukan indentasi, kita bisa menggunakan tombol tab. Kita taruh dulu kursor kita pada awal kata, kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard. Atau kalau dia terlalu besar menggunakan tombol tab, maka kita bisa pilih dengan cara menggeser indent pada ruler. Di sini saya akan mencoba menggeser. Saya pilih bagian atasnya first line indent, kemudian saya atur 2 mm. Kita juga bisa mengatur indentasi. Contohnya biasanya kalau pada daftar pustaka, biasanya kita menggunakan hanging indent. Jadi kita akan pilih pada rulernya panah di bagian bawah, kemudian kita geser seperti ini. Ini adalah contoh hanging indent. Kemudian, kalau kita mau mengatur beberapa paragraf sekaligus, kita bisa lakukan dengan cara memilih teksnya. Kemudian kalau kita mau ubah bagian first line indentnya, kita tinggal geser seperti ini. Atau kalau kita mau buat dia menggantung, maka kita geser seperti ini. Atau kalau kita mau geser semuanya, tinggal kita pilih langsung pada bagian bawahnya. Jadi itu contoh bagaimana cara kita menggunakan indentasi. Kalian juga bisa melakukan indentasi dengan menggunakan perintah decrease ataupun increase indent seperti berikut ini. Sekarang kita akan mencoba menggunakan tab selector untuk mengatur indentasi. Tab selector ada di bagian atas ruler vertikal di sebelah kiri, di sebelah ini. Kita bisa memilih beberapa jenis tab stopnya. Yang pertama ini adalah left tab. Kemudian kalau kita klik sekali, dia akan berubah menjadi center tab. Kalau center tab, dia akan memusatkan teks di sekitar tab stop. Kemudian right tab. Kalau right tab, ini menyelaraskan teksnya di sebelah kanan pada tab stopnya. Kemudian kalau kita klik sekali lagi, akan berubah menjadi decimal tab untuk menyelaraskan angka desimal menggunakan decimal point. Kita bisa pilih juga bar tab untuk menggambar garis vertikal pada dokumen, dan first line indent
untuk menyisipkan penanda inden pada ruler dan mengindentasikan baris pertama teks dalam paragraf dan juga hanging indent. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan tab stop-nya. Kita akan pilih paragraf yang akan kita tambahkan tab stop. Kita taruh kursor di bagian depan. Kemudian kita pilih. Setelah itu, kita pilih tab selektornya. Kita akan coba gunakan yang right tab. Setelah itu, kita klik pada ruler di mana posisi tab stop yang mau kita buat. Setelah itu, kita tinggal menekan tombol tab pada keyboard, maka dia akan bergeser sesuai dengan tab stop-nya. Kalau kita tidak sengaja membuat tab stop, kita bisa menghapus tab stop-nya dengan cara mengklik kemudian kita tarik ke bawah, maka tab stop-nya akan otomatis hilang. Yang terakhir, kita akan mengatur spasi baris dan juga paragraf. Kita akan mengatur jarak paragraf agar tulisan kita dapat lebih mudah dibaca. Untuk memformat spasi pada paragraf, kita bisa lakukan dengan cara memilih teks yang akan kita format, kemudian kita pilih perintah line and paragraph spacing. Kemudian di sini kita bisa memilih jarak spasi yang kita inginkan. Untuk saat ini saya akan coba pilih jarak 1,5. Maka spasinya akan berubah menjadi lebih renggang. Pilihan spasi baris kita tidak terbatas pada pilihan yang ada pada perintah ini. Tetapi untuk mengatur jarak yang lebih presisi, kita bisa pilih line spacing option. Kemudian kita akan mendapatkan beberapa pilihan lain yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan jaraknya. Kita bisa pilih pada bagian line spacing ini ada double, at least, exactly, ataupun multiple. Kalau kita pilih exactly, maka dia akan mengatur baris dalam bentuk poin seperti ukuran font. Kalau kita pilih at least, maka ini akan memungkinkan kita untuk memilih berapa banyak poin dari jarak yang kita inginkan. Kalau kita pilih multiple, kita bisa mengetik jumlah baris yang kita inginkan. Misalkan saya pilih menjadi 3,5, maka dia akan menjadi semakin jauh, atau kalau saya kurangi maka dia akan semakin dekat. Jadi itu adalah beberapa contoh bagaimana kita bisa mengatur jarak teks kita pada bagian kotak dialog paragraf. Selain memformat jarak antar baris dalam dokumen, kita juga bisa mengatur jarak sebelum dan juga sesudah paragraf. Ini berguna untuk memisahkan paragraf, judul, dan juga subjudul. Pada contoh ini, kita akan mencoba untuk mendekatkan jarak antara judul dengan paragraf. Caranya adalah dengan kita memilih pada line and paragraph spacing, kemudian kita pilih remove space before ataupun after paragraph. Kalau before, maka sebelum paragraf dia akan menjadi lebih dekat. Kalau after, maka setelah paragraf dia akan mendekatkan jaraknya dengan paragraf yang selanjutnya. Kita pilih remove space before paragraph. Kalau kita mau membuat dia menjadi lebih renggang, berarti add space before paragraph. Jadi demikian beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merapikan dokumen kita. Jadi silahkan kalian buka file latihan kalian, kemudian buatlah agar teks ini menjadi lebih rapi dengan cara mengatur font judul menjadi 16, kemudian dengan format Arial. Setelah itu untuk teks paragrafnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Setelah itu silakan atur semua paragraf
agar menggunakan jarak spasi 1,5 dan ubahlah indentasi awal paragraf menjadi 1 cm. Selamat mencoba.